Ketika kita tuh sulit nge-forgive itu kan karena masih nyangkut di unconscious levelnya kita. Biasa kayak ada banyak kerugian yang kita alamin. Kita udah invest perhatian, invest tenaga, invest waktu. Nah ini semua yang sebenarnya perlu diberesin dulu. Karena kalau matriksnya belum selesai, dia masih akan jadi kayak anchor point-nya yang akan ngunci. Sehingga kalau mau forgive someone tuh susah. Akhirnya cuma jadi dari mulut doang. Tapi kayak tubuh, pikiran, dan jiwa tuh nggak selaras. Nah, ketika kita forgive, seringkali orang ngerasa, oh gue udah forgiving dia, gue udah masuk ke kelas forgiveness, gue udah kayak pelepasan, doa, segala macam kayak gitu. Tapi ketika nginget lagi, dulu dijahatin, sebenarnya masih kesel sih, tapi ya udahlah gue udah maafin dia. Nah, yang kayak gitu tuh belum sepenuhnya beres tuh. Karena sebenarnya masih kesel, sebenarnya aku masih kecewa, sebenarnya aku masih nggak seneng diperlakukan seperti itu. Tapi aku harus nge-forgive. Nah itu jadi masuk modenya ya kognitif numbing tadi. Karena kayak menutupi luka yang sesungguhnya. Dengan seolah-olah kita harus memaafkan. Karena maafnya harus. Tapi kalau kita udah beresin, maaf itu muncul kayak dari dalam hati aja. Kayak ya udahlah gak penting lagi. Biarkan dia mau jalani hidupnya, mau dia bahagia ya terserah dia. Nah tapi dari kitanya yang tulus dari dalam hati, jadi bukannya dari kita, oh gue harus tulus-tulusin, nggak bisa. Ya, ada yang berhasil, ada juga. Kalau beban emosinya tingkat intensitasnya rendah, dia bisa buat lakukan itu. Tapi kalau udah kebencian yang marah sampai kayak jadi grudge, dendam, nah itu nggak bakal bisa kalau digituin. Dia harus diberesin semua anchor point-nya dulu, sampai benar-benar kayak, oke, ya udah gue ikhlas, buang ya benar-benar kayak flow-nya tuh enak. Jadi kayak bener-bener nggak usah diusahain. Selama masih diusahain, diupayakan, itu biasa ada ketidakikhlasan misalnya. Karena kalau udah ikhlas kan nggak mungkin ini ya. Terus biasa orang akan bilang harus ikhlas. Gimana caranya ikhlas? Ya kan? Nggak ada yang punya sistemnya, nggak ada yang punya caranya. Ya sampai sistem ini dibikin, dia bisa breakdown semua supaya bikin kita ikhlas. Gimana caranya? Kita uraikan semua. Makanya tadi kalau pas aku handle case-nya Kak Ranjit kan aku bener-bener kayak matriksnya aku buka semua, sehingga akhirnya flow dengan kayak oh ya udah emang kehidupanku seperti ini, aku ngadepin challenge-challenge seperti itu ya sudah, gitu nggak ada beban lagi. Nah ketika nggak ada beban ya udah let go-nya tuh enak banget, gitu tanpa aku harus paksain kasih arti baru. Kak Ranjit tuh harusnya begini kasih nasihat segala macam dari A sampai Z gitu, enggak, karena nasihat bisa masuk di cognitive thinking-nya kita, as long as semua yang ada di dalam bawah sadar kita belum beres. Ini akan jadi konflik. Rejection juga kan? Ya, rejection. Karena kita tahu the truth, karena berbasis dari sini. Bukan dari yang di sini. Walaupun sebenarnya kenyataan itu sebenarnya yang kita sadarin dari sini. Cuman bawah sadar kita nih nggak bisa. Karena it's something physical. Sesuatu yang benar-benar physiological dari tubuh kita yang bereaksi. Misal begitu ingat satu trigger, kita langsung nangis. Kayak tadi kan nggak dipikirin lagi. Aku nggak mikir dulu, aku nangis. Nggak. Tapi dia keluar sendiri gitu. Karena apa? Itu di tubuh kita. Nah, yang harus diberesin di tubuh, bukan di sini. Banyak orang yang salah kaprah di luar sana. Urusin emosi, ngurusinnya di sini. Bukan di cognitive thinking. Itu nggak akan pernah selesai. Capek. Bisa nggak? Bisa. Tapi jadi cognitive numbing. Kita ngerasa everything's alright, everything's okay, padahal bomnya di dalam banyak banget. Karena dikubur semuanya, ditutupin. Kayak seolah-olah semua baik-baik saja. Oh aku terima ini, aku reframing, aku ubah semua. File-filenya aku ganti namanya. Ini bukan sampah, ini anugerah. That's the biggest problem saat kamu ganti sampah jadi anugerah. You will create numbing satu. Kamu jadi bener-bener gak bisa ngerasain emosi kamu lagi. Kamu udah gak tahu mana yang bener, mana yang enggak. Ya kan, itu satu. Terus yang kedua, create ledakan-ledakan. Jadi kayak Will Smith datang-datang, ya kan, karena apa? Disimpan misalkan kelihatannya baik-baik aja. Terus bisa create manifestation. Beban emosinya gara-gara apa? Munculnya di masalah yang berbeda. Ngalamin kejadian yang berbahaya. Muncul di sininya overthinking di dunia kerja. Nah, kelihatannya nggak keterkaitan. Nah, sampai kita nggak tahu masalahnya tuh dari situ. Gara-gara kejadian membahayakan misalnya. Terus sekarang cuma overthinking dunia kerja. Kita beresin semua terkait dengan dunia kerja. Kayaknya gue bermasalah, kok gue overthinking banget. Urusannya terkait dengan yang lain. Nah, jadi itu manifestation. Manifest ke problem-problem yang berbeda. Terus bisa psychosomatic. Akhirnya jadi sini pegel-pegel, sakit-sakit pundaknya, punggung pinggang, segala macam. Ya, atau looping, creating masalah yang berulang terus menerus, kejadiannya begitu lagi. Ketemu orang tukang tipu terus gitu misalkan, atau orang yang tukang manfaatin terus kayak gitu ya, karena looping, energinya masih di situ.
Walaupun kita udah label ini, gue baik-baik aja, I'm okay, it's okay to be not to be okay, bla 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 bla. Oh shit. Ya, boleh kita untuk acknowledge diri kita punya masalah ini dan beresin, bukan cuma sekedar di acknowledge. Biasa orang kayak diabaikan, oh gue punya masalah gini, oh ya gue acknowledge udah. I've been doing that. Jangan dinilai, ini bukan masalah, ini kebaikan, ini bukan masalah. No, you creating a more problem. Saat kamu kontrol emosi kamu, saat kamu diamkan gitu aja, itu akan tambah banyak, makin jadi bom. Hari ini kamu punya marah, kamu kendalikan. Kamu punya sedih, kamu kendalikan. Kamu punya kekecewaan, kamu kendalikan. Kendalinnya semua you control freak. Hancur hidup kamu. Sampai suatu saat udah gak bisa terkendali lagi. Makanya banyak orang sakit mental. Kind of ngebohongin diri sendiri gak sih True. sebenarnya? Semua orang suruh ngendalin emosi. Semua orang suruh kontrol. Semua orang harus kamu Semua orang bilang, terima. you have to Kamu harus ikhlas. on. Kamu Iya. harus move on. Ikhlas, move on. Terima udah, Terima. pretend like nothing. Nggak bisa. Gila ya. Luka emosi itu kayak orang patah tulang. Orang patah tulang, bayangin gak orang patah tulang gitu ya, tulangnya patah nih. Terus disuruh, kamu terima aja hidup dengan patah tulang. Kamu move on. Udahlah, itu tulang gak bakalan sembuh, namanya udah jatuh, udah patah, ya udah. Kamu harus hidup dengan patah tulangmu. Jangan denial. No. Patah tulang ya dibenerin. Ya kan? Ya dibawa ke dokter gitu, diberesin gitu. Ada sequence-nya buat benerin ini gitu. Cuman sekarang selama ini nggak ada yang punya sequence-nya. Jadi nggak ada yang ngerti caranya gimana. How? Karena itu sesuatu yang sama sekali tidak kelihatan gitu. Jadi orang akan menggunakan padanan yang dulu. Ya biasa kayak ditanyain, dinasehatin, dikasih tahu besok hati-hati ya, nggak boleh sampai jatuh lagi. Ya kan, bukan yang itu yang kita butuhkan. Gue pengen sembuh bro. Ya, kalau patah tulang ya beresin gitu loh. Ada sequence-nya, ada langkahnya buat beresinnya. Kayak gitu. Makanya begitu diberesin cepet, selesai loh. Gue nggak ngerasain kayak awal dateng nangis-nangis apa segala macam gitu misalnya. Terus udah gitu selesai, udah kok kayak gue nggak ada masalah lagi gitu. Awal gue takut gelap, begitu udah selesai udah beres gitu aja gitu. Karena ya saat kamu beresin benar-benar caranya diselesaikan. Tapi orang nggak ada yang punya sistemnya. Sometimes law of attraction ini juga ada beberapa coach yang justru sorry to say bukannya membuat kita sembuh ya, malah like keep thinking positif aja terus gitu. Iya. Sesuatu yang terjadi itu ada artinya. baik, iya ada ya, baiknya, gitu. everything is connected, udah nggak apa-apa, bangun lagi langsung ini True. pretend everything is okay, udah kan. Sedangkan orang kan levelnya berbeda-beda ya. True. Gitu untuk. Jadi kalau buat skala 5 ke bawah, sistem itu masih bisa berfungsi. Makanya banyak yang bilang, oh baik-baik aja kok. Dari dulu nggak ada yang pakai belajar healing, sembuhin beban mental gitu kok. Biasa aja, kita bisa tetap sukses, kita bisa tetap attract semua hal besar gitu kan. Ya bisa aja gitu, bukan yang nggak bisa. Cuman ya kayak effortnya mungkin akan lebih banyak. Ya kan, kuat gak sekarang diri kita untuk menghadapin itu semua gitu. Kalau kita terus-terusan yang harus hustling gitu, berjuang setengah mati, tapi kita nggak beresin semuanya, mendingan gini, lu tetap bisa lari kan walau kaki lu patah. Lu tetap bisa jalan walaupun kaki lu patah. Tapi kenapa nggak lu benerin dulu kaki lu, habis itu lu jalan. Ya kan? Kayak gitu. Kaki patah jangan cuma didoain doang. Tiap hari didoain gitu, berharap kakinya nyambung sendiri. Ya datang ke dokter lah, ya kan? Tuhan kirimkan instrumen banyak gitu buat bantuin kita. Nah ketika dia bisa dilurusin, happy ya udah. Jadi kita bisa function lagi normal di jalan kaki lagi. Mungkin ada scarnya nggak ada gitu ya, bekas dulu gitu ya. Tapi minimal tulangnya beres, at least lu bisa jalan gitu, lu bisa lari lagi kayak gitu. Ya diberesin benar-benar selesai gitu. Dan memendam ya, malah bom waktu. Betul. Terus yang tinggal tunggu meledaknya aja gitu ya. Dan kalau misalkan nggak diberesin juga creating inversion. Karena sesuatu yang kita inginkan di sininya belum selaras, dia akan datengin hal-hal yang seperti yang kita chanting di sini. Jadi akhirnya yang muncul yang begitu lagi. Nah ketika tanpa kita tahu lagi kalau udah dinambing, semuanya kayak oh it's okay, udah dulu itu nggak ada apa-apa. Terus tutup lo kok ketemunya gini lagi, ketemunya sial lagi, yang manfaatin lagi. Tapi nggak tahu nih kenapa, karena udah dinambing. Dianggapnya oh udah selesai gue di masa lalu itu, kayaknya udah nggak ada apa-apa deh gitu. Denial. Padahal sebenarnya ya itu semua masih di structure emotion di tubuh fisiknya dia. Masih bentuknya tension nggak diberesin. Kalau nggak diberesin ya you create the ya kayak mess, semua problemnya muncul barengan gitu loh. Itu paling serem sih.